cara pandang Anda mempengaruhi rezeki? Pelajari strategi untuk meningkatkan rezeki di video ini dan ubah hidup Anda. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas tuntas konsep penghalang rezeki dan strategi efektif untuk menghancurkannya. Mungkin Anda merasa sudah bekerja keras, namun rezeki tak kunjung datang. Banyak yang merasakan hal serupa, berjuang mati-matian, namun tetap terbelenggu dalam lingkaran keuangan yang sulit. Seringkali hambatan terbesar justru berasal dari dalam diri sendiri. Ada semacam tembok penghalang rezeki yang dibangun dari keyakinan negatif yang tanpa sadar tertanam sejak kecil. Contohnya, uang itu susah dicari. Atau mungkin Anda tumbuh di lingkungan yang selalu mengeluh tentang keuangan. Semua pesan negatif itu meresap ke alam bawah sadar, membentuk tembok yang membatasi kemampuan Anda untuk menarik rezeki. Ia bermanifestasi dalam berbagai bentuk seperti rasa takut akan kegagalan, keraguan diri, keyakinan bahwa uang adalah akar kejahatan, pola pikir kekurangan. Anda fokus pada apa yang tidak dimiliki, bukan pada kelimpahan di sekitar. Tanpa disadari, tembok penghalang rezeki inilah yang menghalangi Anda mencapai potensi sejati, membuat Anda terjebak, frustasi, dan jauh dari kehidupan makmur yang diidamkan. Tapi, tenanglah, Anda bisa meruntuhkan tembok ini. Sekarang, mari kita bongkar tembok penghalang rezeki yang selama ini menghalangi Anda. Tembok ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari lapisan-lapisan pengalaman, keyakinan, dan tekanan sosial. Pertama, bayang-bayang masa kecil. Masa kecil, tahukah Anda, adalah pondasi bangunan keyakinan kita, termasuk keyakinan tentang uang. Seperti seorang anak yang tumbuh di tengah keluarga yang terus-menerus dibayangi kesulitan finansial. Orang tuanya mungkin sering bertengkar karena uang, atau selalu mengeluh betapa sulitnya mencari nafkah. Apa yang terjadi? Sang anak dengan pikiran yang masih polos menyerap semua kegelisahan itu seperti spons. Tanpa disadari, benih-benih keyakinan negatif mulai tertanam di dalam dirinya. Uang adalah sumber masalah. Uang selalu kurang. Atau uang itu susah didapat. Keyakinan ini mengendap di alam bawah sadarnya, membatasi potensi dan menghalangi jalannya menuju kelimpahan di masa depan. Namun, tak selalu kemiskinan yang menjadi hantu. Di sisi lain, ada anak yang dibesarkan dalam keluarga berkecukupan, namun dikekang oleh didikan yang terlalu menekankan penghematan. Contohnya, jangan boros, simpan uangmu, uang tidak tumbuh di pohon. Kalimat-kalimat itu terus-menerus terngiang di telinganya, membentuk pola pikir yang kaku tentang uang. Meskipun bertujuan baik, pola asuh seperti ini justru dapat menanamkan ketakutan yang berlebihan terhadap uang. Sang anak mungkin tumbuh menjadi pribadi yang kikir, takut mengeluarkan uang, bahkan untuk kebutuhan penting atau kesenangan pribadi. Ia juga cenderung menghindari risiko dan peluang investasi karena terlalu fokus pada menjaga uang ketimbang mengembangkannya. Lihatlah bagaimana pengalaman masa kecil, baik itu kekurangan maupun kelebihan, dapat membentuk tembok penghalang rezeki yang membatasi kemampuan seseorang untuk menarik kelimpahan. Tembok itu menghalangi pancaran potensi diri yang sebenarnya, membuat seseorang merasa terjebak, frustasi, dan jauh dari kehidupan makmur yang diinginkan. Oleh karena itu, langkah pertama yang krusial adalah menyadari pengaruh masa lalu ini. Sadari dan akui bagaimana pengalaman masa kecil telah membentuk keyakinan dan pola pikir Anda tentang uang. Dengan menyadari akar permasalahan, Anda dapat mulai membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan menciptakan realitas keuangan yang lebih baik. Pahamilah, Anda tidak terikat pada takdir masa kecil Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir, menghancurkan tembok penghalang, dan membuka pintu menuju kelimpahan. Yang kedua, lingkungan, pupuk, atau racun. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, burung sejenis terbang bersama. Pepatah sederhana ini menyimpan kebenaran yang mendalam, terutama dalam konteks kesuksesan finansial. Lingkungan sosial Anda, termasuk teman-teman dan orang-orang terdekat, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pikir dan tindakan Anda.
Bayangkan diri Anda seperti sebuah spons yang menyerap apapun dari lingkungan sekitarnya. Jika Anda berada di lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang selalu mengeluh tentang kekurangan, merasa cukup dengan apa adanya, dan tidak memiliki ambisi untuk maju, maka energi negatif mereka akan meresap ke dalam diri Anda tanpa sadar. Anda pun akan mulai mengadopsi pola pikir yang sama, merasa terbatas dan sulit untuk berkembang. Sebaliknya, jika Anda mengelilingi diri dengan individu-individu yang optimis, bersemangat, dan memiliki visi yang besar, maka energi positif mereka akan menular pada Anda. Anda akan terinspirasi untuk berpikir lebih besar, berani mengambil risiko, dan berjuang untuk mencapai impian Anda. Misalnya, jika teman-teman Anda adalah para entrepreneur yang sukses, Anda akan belajar banyak dari pengalaman mereka, mendapatkan dukungan moral, dan termotivasi untuk mengembangkan potensi diri. Mereka akan membuka wawasan Anda tentang peluang-peluang baru, strategi bisnis, dan cara mengelola keuangan dengan efektif. Lingkungan yang tepat adalah seperti pupuk bagi pertumbuhan finansial Anda. Mereka akan memberikan motivasi, dukungan, dan wawasan berharga yang dapat membantu Anda menghancurkan tembok penghalang rezeki dan mencapai keberlimpahan. Oleh karena itu, evaluasi lingkungan sosial Anda saat ini. Apakah mereka mendukung pertumbuhan Anda atau justru menghambat Anda? Jika perlu, beranilah untuk melakukan perubahan. Carilah lingkungan yang lebih positif dan inspiratif yang dapat membantu Anda mencapai potensi sebenarnya. Pahamilah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Pilihlah dengan bijak. Yang ketiga, hantu-hantu ketakutan. Rasa takut layaknya hantu yang tak kasat mata, seringkali membayangi dan membatasi langkah kita menuju kebebasan finansial. Ia bersembunyi di balik-balik pikiran negatif, membisikkan keraguan dan menebar kecemasan yang melumpuhkan. Ia menghalangi kita untuk melangkah maju, mengambil risiko, dan menggapai potensi sebenarnya. Sadarilah, hantu-hantu ketakutan ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Mari kita hadapi dan taklukkan mereka. Takut gagal. Anda memiliki ide bisnis yang cemerlang, inovasi yang mungkin dapat mengubah dunia. Namun, bayangan kegagalan menghantui Anda. Bagaimana jika saya rugi? Bagaimana jika saya malu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benak Anda, membuat Anda ragu untuk melangkah. Pahamilah, setiap pengusaha sukses pernah mengalami kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan, pelajaran berharga yang akan menguatkan mental dan mengasah insting Anda. Berikutnya adalah takut resiko. Uang Anda aman tersimpan di bank, namun bertumbuh sangat lambat, bahkan tergerus inflasi. Ada instrumen investasi yang menggiurkan, namun resiko yang melekat membuat Anda gentar. Ingatlah pepatah, high risk, high return. Kelola resiko dengan bijak, pelajari instrumen investasi dengan cermat, dan beranilah ambil langkah. Jangan biarkan rasa takut melumpuhkan Anda dan membuat Anda melewatkan peluang emas. Berikutnya, takut keluar dari zona nyaman. Pekerjaan Anda saat ini membosankan, gaji stagnan, dan tidak ada tantangan yang membuat Anda bergairah. Namun, Anda takut mengubah keadaan, takut kehilangan kenyamanan, takut menghadapi hal baru, takut akan ketidakpastian. Pahamilah, di luar zona nyaman terdapat peluang emas yang menanti untuk Anda gali. Asah kompetensi Anda, perluas jaringan, dan beranilah menjelajahi dunia baru. Berikutnya, takut tanggung jawab. Anda mendambakan penghasilan besar, kebebasan finansial, dan kehidupan yang mapan. Namun, Anda takut akan beban tanggung jawab yang mengikuti. Ingat, tanggung jawab adalah tanda kepercayaan dan kesempatan untuk berkembang. Hadapi tantangan dengan keberanian dan integritas. Semakin besar tanggung jawab yang Anda pikul, semakin besar pula potensi Anda untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, jebakan tekanan sosial. Sadarilah, ada kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus membentuk persepsi Anda tentang kesuksesan. Kesuksesan itu berasal dari masyarakat yang seringkali mendefinisikan kesuksesan dengan standar yang sempit dan materialistik. Setiap hari Anda dibombardir dengan iklan-iklan yang menampilkan gaya hidup glamor, mobil mewah, rumah megah, dan barang-barang branded. Media sosial pun penuh dengan foto-foto orang yang tampaknya sempurna dengan kehidupan yang serba ada. Tanpa sadar, Anda mulai membandingkan diri dengan mereka.
Anda merasa kurang jika tidak memiliki barang-barang tertentu atau tidak mencapai tingkat kekayaan tertentu. Timbul perasaan iri, cemas, dan tidak pernah cukup. Inilah jerat tekanan sosial yang dapat memperkuat tembok penghalang rezeki Anda. Anda terlalu fokus pada apa yang tidak Anda miliki, sehingga lupa untuk mensyukuri keberlimpahan yang sudah ada di dalam diri Anda. Anda lupa bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang Anda kumpulkan, melainkan tentang seberapa bahagia dan bersyukurnya Anda dengan apa yang Anda miliki. Pahamilah, Anda adalah individu yang unik dengan jalan hidup Anda sendiri. Jangan biarkan tekanan sosial mendikte definisi kesuksesan Anda. Bebaskan diri Anda dari jerat materialisme dan fokuslah pada nilai-nilai sejati yang membuat hidup Anda bermakna. Mulailah dengan mensyukuri semua hal baik yang sudah Anda miliki. Hargai kesehatan Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, dan semua berkah yang telah Anda terima. Syukuri pekerjaan Anda, rumah Anda, makanan yang Anda makan, dan udara yang Anda hirup. Ketika Anda berfokus pada kelimpahan yang sudah ada, Anda akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Dan yang terpenting, Anda akan merasa lebih bahagia dan tenang. Sekarang, bayangkan Anda berdiri di tepi jurang yang dalam. Di seberangnya, terlihat kehidupan makmur yang Anda idamkan. Kebebasan finansial, kebahagiaan, dan ketenangan pikiran. Namun, ada sebuah tembok raksasa yang menghalangi jalan Anda. Sebuah tembok yang terbuat dari keyakinan-keyakinan negatif, ketakutan, dan tekanan sosial. Itulah tembok-tembok penghalang rezeki yang selama ini membatasi Anda. Anda telah berusaha keras mendaki tebing curam itu, bahkan berkali-kali memukul tembok itu dengan sekuat tenaga. Namun, tembok itu tetap kokoh berdiri seolah mengolok-olok setiap usaha Anda. Rasa frustasi dan keputusasaan mulai menyergap. Apakah Anda akan menyerah atau berbalik arah? Membiarkan jurang pemisah itu tetap menghantui hidup Anda? Tunggu dulu, jangan menyerah. Ada cara lain untuk melewati tembok itu, sebuah cara yang lebih cerdas dan efektif. Kunci untuk meruntuhkan tembok penghalang rezeki bukanlah dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kekuatan pikiran. Anda harus menghancurkan tembok itu dari dalam, mengubah struktur dasarnya, yaitu pola pikir Anda sendiri. Ubah pola pikir, ubah takdir Anda. Takdir bukanlah sesuatu yang tertulis di batu. Ia adalah sebuah pahatan yang terus-menerus Anda bentuk dengan tangan Anda sendiri. Jika Anda ingin mengubah realitas keuangan Anda, mulailah dengan mengubah pola pikir Anda. Seperti seorang pemahat yang dengan tekun dan telaten mengubah bongkahan batu menjadi sebuah mahakarya. Anda pun dapat mengubah pola pikir Anda untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Caranya, tanamkan keyakinan baru tentang uang dan kelimpahan. Gunakan kekuatan afirmasi positif untuk memprogram ulang alam bawah sadar Anda. Setiap pagi saat Anda bangun tidur, dan setiap malam sebelum Anda tidur, ucapan afirmasi-afirmasi ini dengan penuh keyakinan. Saya adalah magnet uang. Rezeki mengalir dengan mudah dan berlimpah ke dalam hidup saya. Saya layak untuk kaya dan sukses. Saya pandai mengelola keuangan. Rasakan getaran positif dari setiap kata yang Anda ucapkan. Bayangkan diri Anda telah mencapai kebebasan finansial. Lihat diri Anda hidup dengan kecukupan, bahagia, dan bebas dari kekhawatiran finansial. Lakukan ini secara konsisten dan saksikan bagaimana pola pikir Anda berubah. Anda akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak Anda sadari. Anda akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan. Dan yang terpenting, Anda akan mulai menarik keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Berikutnya, action, action, dan action. Anda telah menyadari keberadaan tembok penghalang rezeki dan bertekad untuk meruntuhkannya. Anda telah mempersenjatai diri dengan pola pikir positif dan keyakinan yang membara. Namun, itu saja tidak cukup. Anda perlu mengambil tindakan nyata, menerapkan strategi, dan bergerak maju. Bayangkan seorang pembalap yang ingin menjuarai sebuah perlombaan. Ia memiliki mobil terbaik, strategi jitu, dan mental yang kuat. Namun, akankah ia menang jika hanya diam di garis start? Tentu saja tidak. Ia harus menginjak gas, menaklukkan tikungan, dan melaju kencang menuju garis finish. Begitu pula dengan perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Perubahan pola pikir ibarat mobil dan strategi yang siap tempur. Namun,
Anda perlu menginjak gas dengan mengambil tindakan nyata. Action, action, dan action. Anda telah dibekali pengetahuan untuk menghancurkan tembok penghalang rezeki. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Tetap terbelenggu atau meraih kebebasan finansial. Ambil langkah sekarang juga. Anda layak hidup dalam kelimpahan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Saya menunggu cerita Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.